Bayangkan, besok pagi kamu bangun seperti biasa. Kamu mengambil ponsel, membuka WhatsApp, tapi tidak ada pesan masuk. Instagram tidak bisa di-refresh, YouTube hanya menampilkan layar hitam. Kamu pikir itu cuma gangguan kecil, tapi beberapa menit kemudian, semua orang mulai menyadari hal yang sama. Internet benar-benar mati. Bukan hanya di kotamu, bukan hanya di negaramu, tapi di seluruh dunia. Dalam 1 jam, kantor-kantor mulai panik. Meeting online berhenti total. Sistem cloud perusahaan tidak bisa diakses. Karyawan kebingungan karena hampir semua data tersimpan di internet. Di jalanan, orang mulai mencari sinyal di mana-mana. Sebagian merestart ponsel mereka berulang kali, sebagian lagi mulai bertanya-tanya, kalau internet mati, apakah uang di bank masih aman? Karena tiba-tiba, mobile banking tidak bisa dibuka. E-wallet gagal digunakan, pembayaran QR tidak berfungsi. Dan saat itulah dunia mulai sadar, internet bukan lagi sekedar hiburan. Ia adalah fondasi kehidupan modern. Tanpa internet, komunikasi melambat, bisnis berhenti bergerak, informasi menghilang dalam sekejap. Yang paling menyeramkan bukanlah kehilangan media sosial, tapi fakta bahwa sebagian besar manusia modern tidak pernah benar-benar siap hidup tanpanya. Dan ini baru hari pertama. Hari kedua dimulai dengan suasana yang berbeda. Bukan lagi kebingungan, tapi kepanikan perlahan. Di berbagai kota, antrean ATM mulai memanjang. Orang-orang mencoba menarik uang tunai sebanyak mungkin sebelum sistem benar-benar gagal. Karena tanpa internet, banyak bank mulai mengalami gangguan sinkronisasi data. Beberapa ATM tiba-tiba offline. Transfer antar bank tertunda. Aplikasi mobile banking hanya menampilkan tulisan connection error. Di supermarket, situasi mulai kacau. Pembayaran digital tidak bisa digunakan. Orang-orang yang terbiasa memakai e-wallet mendadak sadar mereka tidak membawa uang tunai. Rak makanan instan mulai kosong. Air minum diborong. Bensin mulai dipenuhi antrean panjang. Sementara itu, bisnis digital perlahan lumpuh. Gudang e-commerce tidak bisa memproses pesanan. Kurir kehilangan sistem navigasi dan tracking. Banyak perusahaan bahkan tidak bisa mengakses data pelanggan mereka sendiri. Di rumah-rumah, suasana terasa aneh. Tidak ada notifikasi. Tidak ada scrolling tanpa akhir. Tidak ada video pendek yang biasanya memenuhi waktu kosong. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dunia menjadi sunyi. Dan di tengah keheningan itu, muncul satu pertanyaan yang mulai menghantui semua orang. Jika internet tidak kembali besok, seberapa lama peradaban modern bisa bertahan? Memasuki hari ketiga, keadaan mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Rumor menyebar kemana-mana. Karena tanpa internet, informasi resmi bergerak sangat lambat. Orang-orang mulai percaya pada apapun yang mereka dengar. Ada yang bilang sistem keuangan dunia telah diretas. Ada yang percaya ini adalah awal perang global. Dan sebagian lainnya mulai takut bahwa internet mungkin tidak akan kembali lagi. Di beberapa kota besar, jalanan menjadi lebih tegang. Toko-toko tutup lebih awal, pom bensin dijaga ketat. Orang-orang mulai membeli apapun yang masih tersedia. Bahkan komunikasi keluarga mulai terganggu. Mereka yang tinggal berjauhan tidak tahu keadaan satu sama lain. Tidak ada video call, tidak ada chat. Hanya rasa cemas dan ketidakpastian. Sementara itu, rumah sakit dan layanan darurat bekerja dalam tekanan besar. Sebagian sistem digital berhenti berfungsi. Data pasien yang biasanya tersimpan di cloud sulit diakses. Banyak proses kembali dilakukan secara manual seperti puluhan tahun lalu. Di sisi lain, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Karena dunia tiba-tiba melambat, orang-orang mulai kembali memperhatikan sekitar mereka. Anak-anak keluar rumah. Tetangga mulai berbicara langsung, keluarga makan tanpa menatap layar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, manusia mulai sadar betapa sunyinya dunia tanpa internet.
Pada hari keempat, dunia tidak lagi terlihat normal. Bandara dipenuhi penumpang yang terlantar. Banyak penerbangan ditunda karena sistem navigasi dan komunikasi mengalami gangguan besar. Di pelabuhan, ribuan kontainer tertahan tanpa sistem tracking otomatis. Rantai distribusi global mulai kacau. Supermarket yang sebelumnya penuh, sekarang perlahan kosong. Makanan segar sulit dikirim, obat-obatan mulai langka di beberapa daerah. Dan orang-orang mulai memberi barang bukan karena butuh, tapi karena takut kehabisan. Di tengah kekacauan itu, perusahaan-perusahaan besar kehilangan miliaran dolar setiap harinya. Platform streaming mati total. E-commerce berhenti beroperasi, media sosial yang biasanya dipenuhi jutaan unggahan kini benar-benar sunyi. Bahkan banyak pekerja kantoran tidak bisa bekerja sama sekali, karena selama ini hampir seluruh sistem dunia tersimpan di internet. Namun yang paling mengejutkan bukanlah teknologi yang berhenti bekerja, tapi manusia yang mulai kehilangan arah tanpanya. Banyak orang merasa gelisah tanpa notifikasi, tidak tahu harus melakukan apa saat layar ponsel tidak lagi memberi hiburan. Seolah-olah dunia modern telah lupa cara hidup tanpa koneksi. Dan ketika malam tiba, kota-kota besar terasa berbeda. Lebih tenang, lebih gelap, lebih sepi. Karena untuk pertama kalinya, manusia dipaksa menghadapi dunia nyata tanpa pelarian digital. Memasuki hari kelima, kepanikan mulai berubah menjadi adaptasi. Orang-orang yang sebelumnya terus menatap ponsel akhirnya menyerah. Baterai perangkat mulai habis, dan tanpa internet, sebagian besar teknologi modern terasa tidak berguna. Di banyak rumah, televisi dan radio kembali menjadi sumber informasi utama. Orang-orang berkumpul mendengarkan berita seperti zaman dulu. Setiap siaran terasa penting, karena itulah satu-satunya cara mengetahui keadaan dunia. Anak-anak mulai bermain di luar rumah lagi. Taman yang biasanya sepi perlahan ramai. Tetangga yang bertahun-tahun jarang berbicara mulai saling mengenal. Namun di balik semua itu, kondisi ekonomi semakin memburuk. Banyak bisnis kecil kehilangan pemasukan total. Restoran online tidak menerima pesanan. Driver ojek online kehilangan pekerjaan sementara. Ribuan pekerja freelance tidak bisa mengirim hasil kerja mereka. Dunia akhirnya sadar, internet bukan hanya tempat hiburan, ia adalah sumber penghasilan bagi jutaan manusia. Dan saat malam datang di hari kelima, banyak orang mulai merasakan sesuatu yang aneh. Waktu terasa berjalan lebih lambat. Tidak ada scrolling tanpa akhir, tidak ada banjir informasi setiap detik. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, manusia punya terlalu banyak waktu untuk berpikir tentang hidup mereka, tentang ketergantungan mereka, dan tentang seberapa besar internet telah mengubah cara manusia menjalani kehidupan. Pada hari ke-6, dunia mulai terbagi menjadi dua kelompok. Mereka yang masih berharap semuanya akan kembali normal, dan mereka yang mulai menerima kenyataan bahwa dunia mungkin telah berubah selamanya. Pemerintah di berbagai negara mulai mengambil langkah darurat. Komunikasi militer diprioritaskan. Stasiun radio digunakan kembali untuk menyebarkan informasi nasional. Beberapa kota bahkan memberlakukan pembatasan aktivitas demi mencegah kepanikan lebih besar. Di sisi lain, ekonomi global terus melemah. Pasar saham berhenti beroperasi normal. Perdagangan internasional melambat drastis. Perusahaan teknologi terbesar di dunia kehilangan kendali atas sistem mereka sendiri. Namun di tengah kekacauan itu, kehidupan perlahan menjadi lebih sederhana. Orang-orang mulai berjalan kaki lebih sering. Kafe yang biasanya dipenuhi suara notifikasi, kini dipenuhi percakapan nyata. Keluarga duduk bersama tanpa gangguan layar. Dan untuk pertama kalinya, banyak orang mulai menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka pikirkan. Internet memang menghubungkan miliaran manusia, tapi tanpa disadari, ia juga membuat banyak orang perlahan menjauh dari dunia nyata. Karena selama bertahun-tahun, manusia hidup dalam dua dunia sekaligus, dunia nyata dan dunia digital. Dan ketika salah satunya tiba-tiba menghilang, barulah manusia sadar betapa besar ruang kosong yang ditinggalkannya. Lalu, hari ke-7 pun tiba.
Dan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan manusia modern mulai terjadi. Dunia perlahan menjadi terbiasa tanpa internet. Jalanan kembali ramai oleh percakapan nyata. Orang-orang mulai menghafal arah tanpa GPS. Anak-anak bermain tanpa layar di tangan mereka. Bahkan sebagian orang mengaku mereka tidur lebih nyenyak dibanding biasanya. Selama seminggu penuh, manusia dipaksa hidup tanpa algoritma, tanpa notifikasi, tanpa scrolling tanpa akhir. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, banyak orang merasa pikiran mereka lebih tenang. Namun di saat yang sama, para ilmuwan dan pemerintah akhirnya menemukan fakta yang mengejutkan. Internet sebenarnya bisa dinyalakan kembali kapan saja. Masalahnya, beberapa negara mulai ragu untuk mengaktifkannya sepenuhnya. Karena selama 7 hari itu, tingkat kriminal digital turun drastis. Penyebaran hoaks melambat. Kecanduan media sosial menurun. Dan banyak orang justru kembali terhubung dengan kehidupan nyata mereka. Lalu muncul pertanyaan yang jauh lebih mengerikan daripada internet mati itu sendiri. Bagaimana jika dunia modern sebenarnya tidak pernah dirancang untuk membuat manusia bahagia? Bagaimana jika internet yang selama ini terasa menghubungkan manusia justru perlahan membuat manusia kehilangan fokus, waktu, bahkan dirinya sendiri? Dan mungkin hal paling menyeramkan bukanlah ketika internet menghilang, tapi ketika internet kembali menyala dan manusia dengan sukarela masuk kembali ke dalamnya.